Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita masuk ke materi baru dan buku baru, yaitu tema 2 subtema 1 dengan judul Persatuan dalam Perbedaan. Materi kita hari ini tentang bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Subtema 1, Rukun dalam Perbedaan. Muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya terbagi atas beberapa macam. Ada 6 buah kata tanya, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Apa? Kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contohnya, di saat masa pandemi ini bisa kita gunakan kata tanya apa dengan kalimat tanya, apa yang terjadi di dunia saat ini? Jawabannya pandemi COVID-19. Yang kedua, kata siapa. Kata tanya untuk menanyakan seorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kita hubungkan dengan pandemi ini, bisa kita buat pertanyaan seperti ini. Siapa yang bertugas mengobati dan merawat pasien COVID-19? Maka jawabannya adalah dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Yang kedua, kata tanya kapan. Kata tanya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kita buat contohnya, kapan awal mulanya terjadinya pandemi COVID-19 di dunia ini? Maka jawabannya adalah tahun 2019 awal mulanya terjadinya COVID-19. Selanjutnya, kata tanya di mana. Kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Berarti ini menanyakan suatu tempat. Kita buat pertanyaannya. Di mana pertama kali terjadinya atau munculnya COVID-19? Jawabannya adalah Wuhan, Cina. Yang kedua,
Kata tanya mengapa. Kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Sebagai contohnya, mengapa sekolah dilaksanakan pembelajaran secara daring? Maka jawabannya adalah karena sedang terjadinya pandemi COVID-19 di negara Indonesia dan dunia. Yang selanjutnya, yang terakhir, kata tanya bagaimana, yaitu kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Kita buat pertanyaannya, bagaimana cara penyebaran COVID-19 menurut ahli kesehatan? Maka jawabannya melalui tatap muka atau perpindahan udara pada saat berbicara atau dari mulut ke mulut pada saat bernapas. Nah, itu adalah contoh kata tanya, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya kita menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Suatu teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya di apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi pentingnya. Maksudnya di sini, pada sebuah teks bisa saja kita buat apa judul teks tersebut, maka dapat informasi pentingnya judul teks tersebut nenek-nenek yang sesuai dengan arahan di atas itu. Terus kita buat di mana terjadinya, kita lihatlah latarnya. Kapan, kita lihat waktunya. Siapa, kita lihat tokoh yang terlibat dalam teks tersebut. Selanjutnya mengapa misalnya terjadi problem atau masalah pada teks tersebut. Bagaimana, yaitu cara menyelesaikannya. Setelah kita menemukan informasi pentingnya, kita menulis informasi penting tersebut dalam teks sejarah. Setiap teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat diketahui dengan mengidentifikasi aspek apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya kita masuk materi IPA KD 3.3 dan 4.3, yaitu cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Lihat contoh itu adalah tanaman kaktus. Adaptasi tumbuhan di lingkungan kering atau tandus disebut dengan xerophyte. Jadi tumbuhan yang hidup tenang kering itu memulai adaptasi yang disebut dengan xerophyte. Yang kedua, tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi, halophyte, ini terjadi di laut-laut atau di pinggir-pinggir pantai. Contohnya adalah tanaman bakau. Yang kedua adalah adaptasi tumbuhan lingkungan air, hidrofit. Contohnya adalah tanaman teratai, eceng gondok, atau segala jenis tumbuhan yang hidup di air. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab, higrofit. Contohnya adalah tanaman lumut. Ini sering kita lihat di pohon-pohon hijau itu. Ada yang hijau-hijau itu adalah namanya lumut. Mereka beradaptasi di lingkungan lembab yang namanya higrofit. Adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen namanya tidak apa. Contoh hewannya adalah tanaman kantung semar. Nah, adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak, tanaman Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, biasanya lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Jadi
pada lingkaran bulatnya itu tanaman tersebut itulah sumber bau busuknya, maka hewan-hewan serangga akan datang menghampirinya. Pada saat hewan itu mendekat, dia akan menutup bunganya, maka hewan serangga itu akan membantu penyerbukannya. Selain beradaptasi, tumbuhan juga melindungi diri dari musuhnya. Lihatlah gambar bunga mawar tersebut. Duri yang pada batangnya itu berfungsi untuk melindungi dirinya. Kadang kalau kita tidak hati-hati dalam memetik bunga mawar, kita yang terluka karena durinya. Itulah cara melindungi bunga mawar. Yaitu yang keduanya, jagung memiliki rambut halus pada tanaman jagung inti untuk terik matahari yang berlebihan. Selanjutnya, nanas memiliki duri tajam pada tanaman nanas, sama seperti tanaman mawar tadi untuk melindungi dirinya. Menghasilkan getah pada tanaman karet. Ini apabila ada serangga yang menempel atau mendekat, mereka akan terjebak pada getah tanaman karet tersebut. Itulah cara melindungi dirinya. Menghasilkan racun pada tanaman kecubung. Apabila ada serangga yang hinggap di bunga tersebut, maka lama-kelamaan serangga tersebut akan terhirup racun dan akan meninggal. Itulah cara melindungi diri oleh tanaman kecubung. Kita masuk materi yang kedua, muatan SBDP dengan KD 3.3 dan 4.3. Pola lantai dalam gerak tari. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan melengkung. Perhatikan gambar ini. Pola garis lurus ada sebanyak 7 buah. Yang pertama, pola horizontal, ke samping dia lurusnya atau seperti berbaris. Pola diagonal, dia membentuk miring seperti gambar. Pola vertikal, dia lurus ke atas. Pola zigzag, dia membentuk huruf Z. Pola segi 4 membentuk persegi. Pola segi 5 membentuk segi 5. Pola segitiga membentuk segitiga sama kaki. Itulah pola-pola garis lurus pada gerakan tari. Selanjutnya pola garis lengkung. Pola lengkung ke depan itu membentuk seperti perisai ke depan atau setengah lingkaran yang menghadap ke depan. Selanjutnya ada pola lengkung ke belakang. Itu setengah lingkaran menghadap ke belakang, berarti lengkungannya ke belakang. Kalau tadi lengkungannya ke depan. Selanjutnya pola angka 8. Seperti namanya, maka pola ini berbentuk huruf angka 8. Selanjutnya pola lingkaran, yang mana bentuk polanya berbentuk lingkaran sesuai dengan namanya. Pola lantai tari tunggal berpasangan dan berkelompok. Tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh satu orang penari atau banyak penari secara bersama. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Berarti dia menggunakan pola garis lurus, yaitu horizontal, vertikal, atau diagonal. Tari berpasangan merupakan tari yang dilakukan oleh dua orang penari. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasang-pasangan. Pola lantai tari ini berbentuk pola horizontal, vertikal, dan diagonal, hampir sama dengan tari tunggal tadi. Selanjutnya, tari berkelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai tari berkelompok dapat berupa pola melingkar, angka 8, atau melengkung. Berarti ini yang dia memakai pola yang kedua tadi, jenis-jenisnya. Ya, demikianlah materi kita hari ini.
Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat dimengerti, dan sama-sama kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa belajar seperti biasanya di sekolah dan bertemu dan bercanda bersama teman-temannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.